Masyarakat Muslim di Indonesia mungkin sudah tidak asing dengan Wali Songo. Wali artinya wakil, atau menurut agama Islam memiliki istilah waliullah atau wali Allah atau sahabat Allah. Sedangkan Songo artinya 9. Jadi secara keseluruhan berarti 9 wali Allah. Seperti yang kita ketahui, Wali Songo terkenal sebagai penyebar agama Islam pada abad ke-14 di Tanah Jawa. Mereka tinggal di pantai utara Pulau Jawa, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Mereka berdakwah di Nusantara dengan cara mengajak masyarakat untuk masuk agama Islam tanpa paksaan. Selama berdakwah, mereka punya wilayah masing-masing dan meninggalkan bukti terhadap perannya dalam penyebaran Islam di negeri ini. 9 wali Allah tersebut dijuluki sebagai Sunan karena telah berjasa dalam Islam. Wali Songo telah membawa perubahan terhadap masyarakat Jawa pada zaman dulu yang mayoritas beragama Hindu-Buddha. Masing-masing tokoh tersebut memiliki peran yang unik dalam mengajarkan agama Islam. Berikut adalah 9 tokoh dalam Wali Songo. Pertama, Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh awal abad ke-14. Beliau merupakan guru para wali. Sunan Gresik termasuk orang pertama yang masuk ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Tempat berdakwah pertamanya adalah di Desa Sembalo, Gresik. Beliau mulai menyiarkan agama Islam di bagian timur Pulau Jawa dengan mendirikan masjid di Desa Pasucinan, Manyar. 2. Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Menurut riwayat, beliau adalah putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dan putri Dewi Condrowulan. Lahir di Campa tahun 1401 Masehi. Kemudian pada tahun 1479, Raden Rahmat mendirikan Masjid Agung Demak untuk sarana berdakwah. Kemudian di Ampel Denta membangun pondok pesantren yang menjadi sentra pendidikan dan berpengaruh di dunia. Selama berdakwah, beliau mempunyai falsafah, moh mabok, moh main, moh madon, moh madat, dan moh maling. Ketiga, Raden Mahdum atau Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Setelah ayahnya wafat, beliau mengambil keputusan belajar agama di Malaka. Setelah selesai menimba ilmu, Sunan Bonang kembali ke Tuban dan mendirikan pondok pesantren. Dakwahnya melalui kesenian sastra berbentuk suluk atau tembang tamsil. Selain itu, ia juga menciptakan tembang Tombo Ati yang sekarang masih dikenal. Gamelan Jawa merupakan salah satu budaya Hindu yang diberi nuansa berbeda serta pada pewayangan dimasukkan cerita Islami. 4. Raden Qasim atau Sunan Derajat. Diperkirakan lahir pada tahun 1470 dan merupakan salah satu putra dari Sunan Ampel. Beliau diberi tugas pertama dari ayahnya untuk berdakwah ke pesisir Gresik melalui laut, kemudian mendirikan padepokan santri dalam Duwur. Yang pertama kali dilakukan adalah mensejahterakan kehidupan masyarakat, kemudian mengajarkan tentang syariat Islam. Sunan Derajat terkenal dengan kegiatan sosialnya. Beliau merupakan wali yang mempelopori penyatuan anak yatim dan orang sakit. 5. Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus. Sunan Kudus berasal dari Al-Quds, Yerusalem, Palestina. Putra dari Raden Utsman Haji dengan Syarifah Ruhil. Cara Sunan Kudus mendekati masyarakat dengan memanfaatkan simbol Hindu-Buddha. Hal itu terlihat pada arsitektur Masjid Kudus. Bentuk dari menara, gerbang, serta pancuran wudhu Masjid Kudus melambangkan 8 jalan Buddha. Beliau mendapat gelar Wali al-Ilmi yang berarti orang yang berilmu seperti yang dimilikinya, yaitu kepandaian dan berilmu luas. 6. Raden Paku atau Sunan Giri. Sunan Giri lahir di Blambangan pada tahun 1442 Masehi dan merupakan putra dari Maulana Ishaq. Setelah berguru selama 3 tahun oleh ayahnya, beliau kemudian mendirikan pesantren di Desa Sidomukti, Kebon Mas. Pesantrennya dikenal sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Pesantren Giri terus berkembang hingga menjadi sebuah kerajaan kecil atau Giri Kedaton.
Peninggalannya berupa kesenian tradisional, yaitu berupa permainan anak, seperti jelungan dan cublak suweng, serta lagu Jawa Pucung dan Asmaradana. Ketujuh, Raden Sahid atau Sunan Kalijaga. Lahir pada tahun 1450 di Tuban dan wafat tahun 1550 di Demak. Metode dakwah yang digunakannya adalah pemahaman agama berbasis salaf, yaitu kesenian dan kebudayaan. Contoh kesenian dan kebudayaan yang digunakannya ialah seni ukir, wayang, gamelan, dan seni suara untuk menyebarkan agama Islam. Beberapa lagu terkenal yang diciptakannya adalah Lir Ilir dan Gundul-Gundul Pacul. Metode tersebut terkesan efektif karena dapat mengambil hati masyarakat. 8. Raden Umar Said atau Sunan Muria. Dalam berdakwah, Sunan Muria menggunakan metode yang sama dengan ayahnya, yaitu Sunan Kalijaga. Beliau menyampaikan kepada masyarakat melalui pendekatan kebudayaan dan kesenian tradisional Jawa. Gunung Muria merupakan tujuan dan pusat dakwahnya. Kebanyakan tempat yang didatanginya merupakan daerah terpencil di pesisir pantai atau pegunungan. Sunan Muria menggunakan media tembang Jawa dalam berdakwah seperti tembang Sinom dan Kinanti. 9. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati merupakan keturunan Keraton Pajajaran melalui Nyai Roro Santang. Sunan Gunung Jati menjadikan kota Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya. Beliau berhasil mengembangkan kekuasaan serta penyebaran agama Islam. Dalam berdakwah, beliau menganut kecenderungan Timur Tengah yang lugas serta mendekati masyarakat dengan membangun infrastruktur berupa jalan,